Bismart. Memang ya, rata-rata pendukungnya Nikmir ini SDM rendah yang nggak pakai akal. Mohon maaf, tapi itu kebenaran. Utamanya kan sekarang di preset ini penyuapan ya. Iya. Nah, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya seperti itu. Justice for Nikita Mirzani. Hai si penyuap, kenapa kau takut kalau produkmu direview? Hotman 911, ada pertanyaan dari Hotman kepada kejaksaan. Pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Aku makanya kemari, aku mau minta pertanggungjawaban dia. Tadi dia live pulang dari Pemkot, dia memposting krem polosan. Ini enggak, ngoceh aja kemana-mana gitu. Pernah enggak dokter terima duitnya? Giring guys, giring seolah-olah dokter godain suami kamu gitu. Ih ngapain? Kan suami kamu juga terkenal begitu. Mau dibongkar? Teman-teman kubu NM ini, bahwasannya korban dari skincare ini mana orangnya? Coba, kalau kalian berbicara soal masyarakat Indonesia, artinya kan jumlahnya banyak sekali. Cobalah, buat 1000 orang saja dengan 3 syarat. Bukti pembelian, produk yang telah didapatkan atau dibeli, hasil lab, dan foto kerusakan muka kalian. Baru kalian bawa itu ke pengadilan, ya. Tapi di sini case-nya adalah bukan mengenai overclaim-nya. Yang dibahas di sini adalah tindak pemerasannya, pengancamannya. Begitu. Ini harus dibedakan antara overclaim dan tindak pemerasan dan pengancamannya, gitu loh. Jadi jangan disatu-satuin, ini nggak nyambung. Jangan lagi dibilang, iya dia meras karena apa. Tidak ada alasan yang membenarkan pemerasan. Paham? Tapi tindakan untuk overclaim itu ada pihak-pihak yang berwenang. Terus apalah bedanya kalau kalian melakukan sebuah kesalahan lalu penegak hukumnya memeras kalian? Bagaimana? Di situ dulu. Hey Bismart, memang ya, rata-rata pendukungnya Nikmir ini SDM rendah yang nggak pakai akal. Mohon maaf, tapi itu kebenaran. Apakah mereka memikirkan kerugian triliunan yang sudah masyarakat rasakan? Bagaimana mereka membeli produk berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan tidak memberikan hasil atau efek seperti yang mereka janjikan? Apakah mereka pernah memikirkan itu? Bagaimana para emak-emak ART yang berusaha untuk mengumpulkan, menabung uang, meminta ke suaminya, dengan harapan, oh wajahnya bisa cerah, kulitnya bisa terjadi perubahan, dan ternyata zong. Ada produk dia yang dianggap dan diduga overclaim. Ada produknya dia yang diduga dan disangka itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kan begitu? Ya, kemudian saudara tersangka ini, ya, NM ini kan viral ketika dia mempublish di media sosial tuh dahsyat banget gitu. Yang akhirnya mungkin statementnya dia tuh banyak sekali menjadi pegangan masyarakat gitu loh, netizen, ya. Dan ini mempengaruhi ternyata bagi dirinya. NM mungkin pihak tersangka saat ini tuh tidak pernah menghususkan kepada satu pihak, dua pihak, ya. Tetapi mungkin efek domino yang dia sampaikan dalam media sosial ini begitu dahsyat. Kasus mafia skincare yang diduga milik Reza Gladys dan Sheila Saukiah kembali memanas. Hotman Paris kini membela Nikita Mirzani dengan mengunggah postingan di media sosial dan menyatakan bahwa seharusnya Nikita Mirzani itu tidak ditahan karena pasal yang dikaitkan hanya dengan ancaman 4 tahun saja. Seharusnya Nikita tidak ditahan dan dibebaskan. Yang menjadi heboh di masyarakat adalah kenapa Nikmir yang sudah memberikan edukasi kepada masyarakat malah tidak dibela dan dipersekusi seperti ini. Apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik karena banyak orang bertanya ke Hotman. Saya tidak menuduh tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimum 4 tahun? Ada enggak pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau memang
pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Hah? Daviena dari omset 3M saat ini terancam bangkrut. Kok bisa? Brand skincare yang sempat hits dan dapat omset yang katanya sampai 3M sehari terancam bangkrut. Semua bermula dari Doctive yang membongkar kalau produk skincare Daviena itu overclaim. Nah, dari hasil lab, Doctive tuh nge-spill kalau kandungan niacinamide 10% di body lotion Daviena tuh nggak terdeteksi sama sekali. Yang maksudnya nggak deteksi itu bisa berarti nggak ada atau emang kandungannya tuh kecil banget, di bawah 0,3%. Tapi owner Daviena, Melvina Husyanti, itu malah cuek dan nyindir Doctive. Nah, gosip tambah heboh waktu Doctive tuh nge-spill lagi kalau ternyata sang raja gimmick, Dr. Richard Lee, itu owner dari klinik Athena, punya 20% saham di Daviena. Isu ini dapat angin segar ketika Nikita Mirzani itu ikut memberikan dukungan pada Doctive dan bilang kalau Dr. Richard Lee itu benar kerjasama sama owner Daviena. Akhirnya Dr. Richard Lee buka suara, dia bantah dia punya saham di Daviena. Dan Melvina juga klarifikasi dan bilang dia nggak pernah kasih saham ke Dr. Richard Lee dan minta maaf atas semua drama. Sekarang reputasi Daviena tuh benar-benar anjlok yang membuat penjualannya turun dan banyak produknya diretur customer. Nah, ownernya juga kena ancaman pidana. Jadi menurut kalian, apakah benar produk Daviena itu overclaim atau ada permainan yang sesungguhnya jauh lebih besar di drama skincare ini? Menurut praktisi hukum, kasus Nikita Mirzani ini hanyalah seperti halnya kita bernegosiasi dengan seseorang untuk meminta solusi atau konsultasi dengan tarif biaya. Misalnya, anggap kita sedang berkonsultasi dengan dokter dan dokter memberi saran dan solusi dan kemudian kita membayar jasa dokter tersebut. Sama halnya dengan Reza yang meminta solusi kepada Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani memberikan solusi dengan tidak akan menyebarkan review produknya, dan Reza Gladys pun membayar uang jasa ke Nikita Mirzani. Kok ini pelaku dengan korban malah korban yang seolah-olah yang malah menyodorkan gitu loh, ya seolah-olah ya ini kan seolah-olah menyodorkan begitu loh untuk bertemu, tidak ada paksaan di sana. Sekarang wajar saja mas ingin ketemu sama orang ya yang memang punya pengaruh, ternyata itu dia meminta sejumlah prestasi tanda kutip. Bagi saya secara pribadi sah-sah saja mas mau ketemu saya dengan poin adalah nilai ekonomis. Tentunya mas meminta saya ketemu itu meminta karena punya keahliannya ya yang dibutuhkan oleh mas misalkan. Kan mas ini juga saya pasti menawarkan dong, butuh apa ya, kemudian berapa dong nilainya untuk bayar saya. Anggaplah gitu, konsultasi saja kepada lawyer, kepada dokter itu kan bayar mas. Anggaplah seperti itu gitu loh. Dan saya tidak ada memaksakan. Kalau dalam rekaman tadi kan tidak ada memaksakan.